Halo semua, kami dari kelompok 18 akan menjelaskan tentang apa itu petroleum system dan berbagai jenis dari drilling rig. Petroleum system merupakan rangkaian proses terjadinya minyak mulai dari pembentukan awal hingga sampai ke tahap produksi. Sedangkan drilling rig merupakan suatu rangkaian instalasi yang melakukan pengeboran ke dalam tanah untuk melakukan produksi dari minyak itu sendiri. Tahap yang pertama adalah generation, dimulai dari source rock. Source rock merupakan batuan paling dasar. Source rock merupakan batuan sedimen seperti serpih atau shell yang kaya akan material organik sehingga dapat menghasilkan hidrokarbon ketika mengalami panas dan juga tekanan. Kemudian hidrokarbon yang tercipta dilanjutkan dengan tahap migration. Dari tahap migration menuju ke reservoir rock yang memiliki sifat kayak porositas dan permeable yang tinggi. Kemudian dilanjutkan ke seal rock untuk membentuk trap. Dibentuknya trap karena seal rock memiliki sifat porositas dan permeable yang rendah. Traps adalah jebakan geologi yang menahan hidrokarbon agar tidak lanjut bermigrasi dari reservoir. Traps dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada structural traps, yaitu traps yang terbentuk karena adanya aktivitas tektonik. Yang kedua ada stratigraphic traps, yaitu traps yang terbentuk karena adanya perubahan jenis batuan. Dan yang ketiga ada combination traps, yaitu traps kombinasi dari structural traps dan stratigraphic traps. Migration dibagi menjadi 2, yaitu primary migration, yaitu proses berpindahnya hidrokarbon dari batuan sumber atau yang disebut dengan source rock ke lapisan pembawa atau yang disebut dengan carrier beds yang lebih permeable atau langsung ke dalam reservoir. Yang kedua ada secondary migration, yaitu berpindahnya hidrokarbon dari lapisan pembawa atau carrier beds ke jebakan atau yang disebut dengan traps. Proses ini biasanya menggunakan gaya apung untuk mendorong hidrokarbon ke atas. Maturation atau pematangan adalah proses di mana zat-zat organik atau karogen berubah menjadi hidrokarbon. Kenapa maturation bisa terjadi? Karena adanya tekanan yang sangat tinggi dan juga panas bumi. Maturation dibagi menjadi 3, yaitu immature, mature, dan juga overmature. Semakin dalam batuan tersebut berada, maka semakin tua pula umur batuan tersebut. Timing dalam petroleum system adalah urutan peristiwa geologis yang harus terjadi secara berurutan dan tepat waktu agar pembentukan minyak dan gas bumi terjadi secara efektif, yang mana generation, migration, accumulation, preversion dapat terjadi secara sempurna. Pembentukan suatu sistem perminyakan. Nah, ada 4 tahap. Yang pertama tahap generation. Di tahap ini bahan organik yang terkumpul di source rock akan mengalami perubahan menjadi hidrokarbon. Yang kedua ada tahap migration, yaitu perpindahan bahan organik yang sudah matang ke reservoir dengan menggunakan jalur carrier beds. 3 ada accumulation. Accumulation merupakan proses terakumulasinya hidrokarbon di reservoir yang didukung oleh adanya trap sehingga hidrokarbon tidak berpindah ke tempat yang lain. Keempat ada preservation. Preservation memungkinkan hidrokarbon yang terakumulasi tetap terjaga dan tidak berpindah ke tempat yang lain. Offshore drilling rig. Yang pertama adalah swim barge rig. Swim barge rig adalah biasanya digunakan di kedalaman yang dangkal 3-6 meter, biasanya di rawa. Yang kedua yaitu check up rig. Cocok digunakan di perairan dangkal hingga sedang dengan kedalaman 5-150 meter. Memiliki 3-4 kaki yang dapat diturunkan di dasar laut. Yang ketiga ada fixed platform. Fixed platform adalah sistem pelepasan pantai yang permanen di tengah dasar laut. Biasanya di kedalaman 150 kaki atau 500 meter. Offshore drilling rigs dibagi menjadi 2, yaitu semi-submersible rigs. Biasanya beroperasi pada kedalaman 200 hingga 200 meter. Yang kedua yaitu drilling ship. Drilling ship biasanya beroperasi pada kedalaman laut 1.500 meter hingga 3.000 meter. Drilling ship berbentuk seperti kapal laut yang dilengkapi dengan menara pengeboran atau derrick. Selain offshore, pengeboran juga dilakukan di darat atau onshore. Rig pengeboran darat dikategorikan berdasarkan mobilitas dan kapasitasnya sehingga menawarkan solusi yang fleksibel untuk operasi di darat. Ada 2 jenis rig utama. Pertama, konvensional rig, yaitu rig berukuran besar, bersifat semi permanen dan digunakan untuk pengeboran sumur dalam yang kompleks. Yang kedua merupakan mobile land rig, yaitu alat pengeboran yang diciptakan untuk pengeboran dengan lokasi yang berpindah-pindah dan memiliki keunggulan mobilitas serta waktu pemasangan yang singkat. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi semuanya. See you.